Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adriandra Aljun dan bersama anggota-anggota saya yang bernama Abian Robik Mukaf, yang kedua Yursel Fulo, dan yang ketiga Gio Julius Sentaputra. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar statistika. Yang pertama-tama, kita akan menjelaskan pendahuluan, yaitu latar belakang. Penelitian ini menunjukkan bahwa price to earning ratio atau disebut PER sebagai indikator valuasi saham dapat berbeda antar sektor usaha karena perbedaan karakteristik bisnis dan kondisi ekonomi yang memengaruhinya. Analisis terhadap data pasar saham menunjukkan bahwa perbedaan nilai PER mencerminkan variasi penilaian pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai evaluasi saham antar sektor serta menjadi bahan pertimbangan dalam analisis investasi dan pengembangan kajian pasar modal. Lalu yang kedua, kita mempunyai rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana gambaran nilai price to earning ratio tersebut PER pada sektor energi, basic materials, dan industrial berdasarkan data dari Stockbit. Jadi kita di sini mengambil data-datanya dari Stockbit. Lalu kita mempunyai rumusan masalah yang kedua, sektor manakah yang memiliki nilai PER tertinggi dan terendah di antara ketiga sektor tersebut. Jadi kita mengambil data PER yang tertinggi dari ketiga sektor tersebut, yaitu energi, basic material, dan industrial dari 10 perusahaan. Kita uh, merucut lagi lah. Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai PER antara sektor energi, basic material, dan industrial? Lalu akan dilanjutkan oleh Gio Julio Sontaputra. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama ada mengetahui dan menganalisis gambaran price to earning ratio atau PER pada sektor energi, basic material, dan industrial berdasarkan data yang diperoleh dari Stockbit. Yang kedua ada mengidentifikasi sektor yang memiliki nilai PER tertinggi dan terendah di antara ketiga sektor yang telah kelompok kami teliti. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini akan dirasakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain yang pertama ada bagi akademis, menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang statistika dan analisis keuangan mengenai penggunaan price to earning ratio atau PER. Yang kedua ada bagi pengguna, membantu Stockbit dalam memahami dan memanfaatkan data rasio keuangan secara lebih optimal melalui analisis statistik. Yang ketiga ada bagi peneliti itu memberikan pengalaman dalam mengelola data keuangan menggunakan mode statistik serta meningkatkan kemampuan analisis secara sistematis dan objektif. Selanjutnya dijelaskan oleh Yorcel. Oke, salah. Selanjutnya dijelaskan oleh Abian Robik Mungkaf. Baik, selanjutnya metode pelaksanaan. Pertama, persiapan penelitian yang antara lain meneliti data rasio melalui website Stockbit. Lalu yang kedua, menentukan 10 perusahaan dengan PE rasio tertinggi. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama melakukan pengumpulan data, melakukan pengambilan data dari website Stockbit menggunakan screener. Yang kedua, mengambil data PE rasio dari 30 perusahaan di 3 kategori yang berbeda. Lalu selanjutnya ada pengolahan data. Untuk pengolahan data terdiri dari memasukkan data ke dalam Microsoft Excel. Lalu menghitung ANOVA dengan rumus
Untuk menghitung ANOVA, di sini ada rumus sebagai berikut. Lalu untuk menentukan HO dan HI, lalu selanjutnya menentukan nilai alfa. Dan selanjutnya menghitung varians antar dan dalam kelompok menggunakan rumus dasar ANOVA. Lalu ada jumlah kuadrat antara kelompok SSB yang JK diantaranya itu sebagai berikut. Lalu ada jumlah kuadrat dalam kelompok SSW JK dalam, yaitu rumusnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang pertama menggunakan metode ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antar PE, rasio kategori. Lalu yang kedua menghitung nilai F dengan rumus F rumus, yang dimana MSB dibagi dengan MSW dengan MSB sama dengan SSB dibagi K kurang 1. Lalu untuk yang MSW yaitu SSW dibagi dengan N dikurang K. Dengan keterangan K dikurang 1 dan K dikurang 1, K dikurang 1 dan derajat bebas antar rumus N strip KN strip KN strip K sama dengan derajat bebas dalam kelompok. Jika nilai F, lalu selanjutnya jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F table, maka terdapat perbedaan signifikan rata-rata data stock bit. Lalu selanjutnya yang terakhir, jika nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan nilai F table, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu untuk selanjutnya itu implementasi pelaksanaan yang dijelaskan oleh Yursel Heva Devullah. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Excel. Step pertama adalah untuk menaruh data dari 3 kategori yang sudah ditentukan ke dalam sebuah tabel. Kita mengambil 30 data dari 3 kategori, masing-masing kategori mengambil 10 data. Dari energi, yang pertama sebesar 502,84 dari PTRO. Yang kedua dari IATA sebesar 321,49. Yang ketiga dari TCPI sebesar 230,91. Yang selanjutnya 230,89. DSSA 189,96, Dewa 180,60, Atlas 168,51, BSML 131,15, RMKE 112,53, Cuan 105,82. Dari basic material, yang pertama FPNI sebesar 1694,64. Yang kedua dari Aldo sebesar 679,06. Yang ketiga dari CEM sebesar 538,15. Yang keempat dari BRMS sebesar 238,50. Yang selanjutnya SMGR dari sebesar 155,75. MBMA sebesar 140,27. PPRI 76,74.
ESIP 68,01, INCO 61,48, dan AGII 56,74. Untuk dari kategori industrial, ada TIRA yaitu 31.917,37, NTBK 414,14, IMPC 353,24, PIPA 242,75, Visi 136,15, TSSI 127,79, Blue 87,15, MFMI 62,25, Laba 49,25, KONI 38,36. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dari data-data yang sudah diambil. Yang pertama yaitu menentukan H0 dan H1. Step kedua yaitu menentukan nilai alfa yang sebesar 0,05. Terus yang ketiga menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Cara mendapatkan datanya adalah dengan cara menjumlahkan 10 data di atas dan dibagi 10. Dari situ kita bisa mendapatkan angka 217,47 untuk energi, 370,934 untuk basic materials, dan 3342,895 dari industrial. Dan total rata-rata keseluruhannya adalah 1310,433. Diambil dari ini, dibagi 3 karena ada 3 kategori. Selanjutnya kita menghitung SSB. SSB kita dapat dari mengurangi rata-rata satu kategori dikurang total rata-rata dan dipangkatkan 2. Sama dengan sebelahnya dan sebelahnya. Dan untuk mendapatkan nilai SSB, kita harus mengalihkan 10 dikali hasil yang tadi, ditambah 10 dikali hasil yang ini, dan tambah 10 dikali hasil yang ini. Untuk mencari SSW, kita perlu mengcopy tabel yang tadi dan mengurangi dari data pertama dikurang data rata-rata terus dipangkatkan 2. Berikut juga yang bawah sama tapi kita mengurangi data yang kedua dan tetap sama dikurangi oleh rata-rata. Dari situ kita mendapatkan totalnya. Setelah itu totalnya ditambahkan semuanya. Jadi SSW adalah 909.867.530,2. Dan untuk menghitung DF antara, rumusnya adalah K dikurang 2. Di sini K-nya adalah 3 dan dikurang 1, jadinya 2. DF dalam, rumusnya adalah N dikurang K. N-nya adalah 30 dan K-nya adalah 3. Selanjutnya menghitung MSB. Rumusnya adalah SSB dibagi DF antara, yaitu 62081 282,72 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 31040641,36. MSW rumusnya adalah SSW dibagi DF dalam, yaitu 909.867530,2 dibagi 27, yaitu 3369
8797,42. Dan yang terakhir adalah step menghitung statistik. F statistik yaitu F dibagi MSB. F sama dengan MSB dibagi MSW. Yang hasilnya 0,92 11 20151. Kesimpulannya belum ditulis di sini, tapi ada di laporan. Jadi kesimpulannya adalah F tabel lebih besar dari F hitung. Berarti H0 diterima. Berarti H0 diterima. Setelah melakukan penghitungan manual, kita melakukan penghitungan otomatis menggunakan Excel data analis. Dan hasilnya sama seperti perhitungan manual, jadi bisa dipastikan datanya benar. F-nya di sini sebesar ini, di sini juga sama. MS-nya di sini sebesar ini, di sini juga sama, dan ini juga. Sekian dari saya untuk menyampaikan Excel. Selanjutnya akan ditutup. Sekian dari kelompok Nailong. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.